kesejahteraan dari anggota Bapak itu sangat prihatin. Jadi Pak Ketua kalau bisa udah pasti harus yang tadi Pak Ketua bilang mau disetujui. Kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sangat mendukung. Mungkin sebagai fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa Pak Wakapolri dan Pak dari PPATK, kami dan kebenaran juga saya backgroundnya sebagai pengusaha. Usulan Bapak dari anggaran ini terlalu kecil Pak menurut saya. Karena kita kan, iya betul. Iya. Dengan kondisi, oh iya. Jadi kalau kita lihat di daerah-daerah Pak, yang terutama yang kami, setahu kami yang kami terbangi di daerah-daerah timur, kesejahteraan dari anggota Bapak itu sangat prihatin. Jadi Pak Ketua kalau bisa udah pasti harus yang tadi Pak Ketua bilang mau disetujui. Kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sangat mendukung. Dan terutama dari MPR kami juga lagi punya tugas dari sosialisasi Pancasila. Harapan kami adalah dari MPR bisa bekerja sama dengan pihak Bapak untuk mensosialisasikan Pancasila. Dan untuk PPATK, ini masalah tahun yang lalu kita pernah ketemu ya Pak, mengenai masalah judi online, kemudian pinjaman online, dampaknya luar biasa. Apalagi kita juga, karyawan saya tuh di internal kita sendiri kita punya 26.000 karyawan. Kami terpaksa, tapi dengan hati yang bahagia kami bikin koperasi. Dasarnya karena pinjol. Jadi kalau orang yang sudah terjerat pinjol, bahkan saudara dari anggota polisi pun sampai bunuh diri karena terlibat pinjol. Jadi anggaran yang Bapak sampaikan, sudah pasti tadi seperti Pak Ketua bilang disetujui, kami juga mengharapkan ada kenaikan. Karena pinjol maupun judol itu Pak, itu lebih bahaya daripada yang namanya hal yang seperti narkoba Pak. Tidak ada bedanya dengan narkoba. Nah, namun harapan kami adalah dengan anggaran yang terbatas ini, mohon betul-betul dipergunakan semaksimal mungkin, terutama yang dari pinjol dan yang namanya juga judi online itu Pak. Masih. Dari saya sekian Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Rusdi Kirana, kita kasih tepuk tangan atas support dari beliau. Kemudian Golkar, kami persilakan Pak Rikwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Pak Wakapolri, Pak Asren Atama, Pak Wahyu, Pak Andik, Pak Tomek, ya, masih juga Pak Sambodo, masih wakil saya ini, Pak Lukas, Pak Dedi belum pindah-pindah nih Pak Dedi, masih betah jadi kepala keuangan. Dan rekan-rekan Polri semuanya. Yang saya hormati Kepala PPATK, Pak Ivan, dan rekan-rekan semuanya dari PPATK. Yang pertama saya akan sampaikan kepada Polri, ya, melihat perkembangan fenomena akhir-akhir ini. Jadi ini kebetulan kan mau melihat anggaran Polri ke depan dan evaluasi anggaran Polri yang sudah ada. Jadi ke depan itu seperti apa yang akan terjadi, fenomena apa yang akan terjadi. Dan puncaknya nanti di pemilu 2029. Orientasi anggarannya mesti jelas terarah ke arah yang kira-kira akan dihadapi ke depan. Namun demikian ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan dengan betul-betul oleh Polri, yaitu yang pertama masalah Papua. Papua ini sudah pecah menjadi 5 provinsi. Mau tidak mau, itu harus diwujudkan segera. Bangunannya, personilnya, maupun peralatannya. Ini risiko daripada perpecahan daerah. Jadi polda-polda yang memang harus diwujudkan segera diwujudkan, termasuk juga isinya. Belanja modal, belanja barang, maupun belanja pegawai.
tetap dialokasikan. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah penyesuaian terhadap KUHP dan KUHP. Ya, tadi dikatakan oleh senior kita masalah ruang pemeriksaan yang menjunjung tinggi HAM di situ. Ada kamera pengawas, ada ruang tunggu dan lain-lain. Ada two-way traffic, masalah jendela pemeriksaan. Juga masalah-masalah yang kaitan dengan di lapangan. Jadi seperti kamera mobil, kamera tubuh. Ini tuntutan daripada KUHP, KUHP yang memang sudah di situ banyak mengedepankan HAM. Ya, Polri jangan ketinggalan dalam hal demikian. Apabila ada sengketa di lapangan terhadap penindakan ataupun pelaksanaan tugas Polri, itu bisa dijadikan alat untuk menetralisir ya, hal-hal yang kira-kira menjadi polemik. Kemudian menghadapi unjuk rasa, ini fenomena ini sepertinya akan berlanjut ya menurut perkiraan. Ya. Jadi Polri juga harus mulai bisa mengedepankan apa yang akan mereka gelar di lapangan, simulasi-simulasi. Artinya simulasi yang dilakukan oleh Polri itu bukan bentukan buatan Polri semata, cetakan Polri, tapi itu merupakan produk internasional yang sudah diverifikasi oleh HAM internasional. Seperti kok ada water cannon, kok ada tameng, kok ada gas air mata. Itu standarnya harus ada. Dari label mana itu yang digelar oleh Polri itu dan diaplikasikan di lapangan. Jadi bagi siapapun yang menghadapi unjuk rasa di lapangan, itu bisa menghadapi dengan sepenuh hati anggota tersebut. Dan masyarakat juga bisa memaklumi tindakan itu memang tindakan sudah diukur dan terukur oleh standar HAM. Ya, ini perlu diangkat dan semua pelaksana lapangan itu tahu, khususnya para komandan. Jangan sampai ada debat kusir di lapangan, kok begini, kok begitu. Ya, seperti tidak ada landasan ataupun aturan yang diikuti oleh Polri. Kemudian perkembangan situasi ke depan, saya berharap anggaran ini, anggaran Polri ke depan itu mengarah ke arah situ. Ya, jadi jangan ragu-ragu lagi masalah belanja barang ataupun belanja modal untuk dihadapkan ke hal-hal yang sifatnya menghadapi tantangan ke depan. Ya, kemarin ada sedikit heboh itu masalah telehandler, itu barang baru ya, seperti bulldozer dia. Bisa jadi tameng, bisa jadi membuka jalan, bisa menyingkirkan hambatan ya. Nah itu juga mesti dijelaskan. Ini apa, barang apa? Ini landasannya dari mana gitu. Jadi standarnya apa? Jangan sampai kesannya dianggap polisi ini aneh-aneh gitu ya. Membuat sesuatu yang baru tapi nggak punya rujukan gitu. Ini HAM-nya masuk nggak ini menghadapi unjuk rasa? Dan lain-lain. Juga bagaimana tentang drone-nya, kamera pengawas itu, yang terakhir kalau bisa ya gabung dengan sistem pengawasan nasional ya di Jakarta, di kota-kota besar, ada istilahnya pengenal wajah ya. Jadi setiap dimanapun berada, tek ini siapa, itu udah standar kota besar yang harus diikuti. Kalau kita masuk negara maju itu begitu di bandara klek sampai keluar udah tahu itu, terikuti terus. Nah, diharapkan Jakarta sudah punya itu. Ini untuk kebaikan kita bersama. Yang unjuk rasa ya tujuannya baik, yang mengendalikan unjuk rasa juga dapat dipertanggungjawabkan untuk pelaksanaan tugas-tugas kerja. Jadi saya berharap ke depan untuk anggaran 2027 arahkan ke arah situ. Supaya sinergis antara tugas Polri yang terapkan di lapangan dengan penegakan HAM dan hak-hak yang lainnya bersamaan berjalan. Itu untuk Polri ya. Terima kasih Pak Di.